Selamat siang Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Kepada Bapak Ibu, dimohon untuk mengubah nama dengan format nama disertai instansi, serta mohon untuk mengisi daftar hadir yang melalui link yang nanti akan di-share pada kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri kegiatan konsultasi publik pada siang hari ini. Yang terhormat Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsi, yang kami hormati Bapak Ibu pegawai di lingkungan LKPP, yang kami hormati Bapak Ibu serta pada acara siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Izinnya kita dapat hadir dalam acara Orkestra JPBJ, konsultasi publik terkait perubahan peraturan LKPP nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan LKPP nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengadaan barang jasa. Rangkaian kegiatan konsultasi publik pada siang hari ini yaitu pembukaan oleh Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, lalu dilanjutkan penyampaian materi, setelah itu sesi diskusi, lalu penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan konsultasi publik dengan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsih. Kepada Ibu Dwi kami persilakan. Terima kasih Mbak Melva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua, Bapak Ibu. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun secara virtual. Dan orkestra pada hari ini akan kita isi dengan melakukan uji publik dari salah satu revisi peraturan LKPP yang menjadi tugas dan kewenangan dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti orkestra pada hari ini, dan tentunya kami berharap Bapak Ibu dapat aktif untuk memberikan saran, kemudian masukan. Kenapa? Karena nanti peraturan LKPP ini akan menjadi pedoman untuk kita semua dalam rangka melaksanakan tata kelola pengembangan profesi dan juga kelembagaan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami akan mulai dengan kenapa kita harus merevisi peraturan LKPP nomor 8 tahun 2022, yaitu terkait dengan penyusunan dan aksi, ya. Yang pertama tentunya adalah hal ini untuk menindaklanjuti dari mandat yang diberikan dari Perpres nomor 46 tahun 2025. Di sana salah satu mandat adalah memang kami atau LKPP diharuskan untuk melakukan revisi terhadap Perlem 8 tahun 2022. Kemudian tentunya Bapak Ibu, latar belakang yang kedua adalah tentunya dengan adanya revisi Perlem 8 ini diharapkan dapat mendorong kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, personal lainnya, dan juga PPK bersertifikat kompetensi. Nah, itu dia Bapak Ibu latar belakangnya. Adapun dasar hukum
yang menjadi acuan kita untuk melakukan revisi. Yang pertama tentunya adalah Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Kemudian juga Perlem 8 itu sendiri nanti kita akan jadikan acuan juga, dan tentunya keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia KPP nomor 12 tahun 2021 tentang panduan penggunaan sistem rencana aksi pengelola pengadaan barang jasa. Adapun beberapa hal Bapak Ibu yang nanti akan kita diskusikan garis besarnya, dan hal ini juga tentunya merupakan mandat hukum dari dasar hukum yang kami sudah sebutkan. Yang pertama di pasal 74 ayat 2, di sana ada ketentuan terkait Kementerian Lembaga Pemda itu wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa sebagai pokja pemilihan. Kemudian juga pasal 74B ayat 1, di sana disebutkan bahwa KL Pemda juga wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa untuk dan menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Kemudian 74B ayat 3A itu juga dilakukan ya, diharuskan menyusun rencana aksi pemenuhan personal lainnya. Nah, ini di sana juga sudah ada. Dan pasal 11 ayat 2A PPK itu memiliki sertifikat kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya. Dan pada pasal 11 ayat 5 di sana disebutkan bahwa kementerian, lembaga, pemerintah daerah juga harus menyusun rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi PPK sesuai tipologinya. Nah, hal-hal ini mungkin nanti yang akan kita diskusikan Bapak Ibu. Kemudian melalui serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan dalam rangka menyusun revisi Perlem 8 ini, Bapak Ibu, kita sudah melakukan policy brief, dimulai dengan bulan Mei, kemudian ada kick-off meeting, kemudian penyusunan dan pembahasan rancangan awal. Nah, kemudian serap aspirasi yang Bapak Ibu juga mungkin sudah mengikuti dari rangkaian serap aspirasi tersebut, Bapak Ibu, yang sudah kami lakukan dari bulan akhir Mei ya, kemudian bulan Juni dan bulan Juli, kemudian juga kemarin kita lakukan pertama kali konsultasi publik ya di pada tanggal akhir Agustus kalau nggak salah ya. Dan di awal September ini Bapak Ibu kami melakukan lagi uji publik. Jadi dari aspirasi-aspirasi yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada kami sudah merangkum dalam teks ya, teks dari revisi Perlem 8 tersebut untuk kami lakukan uji publik. Jadi Bapak Ibu ini sudah masuk ke areal teks. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti mencermati teks dari revisi Perlem 8 tersebut, Bapak Ibu. Nah, beberapa poin perubahan dari Perlem 8 ini dapat kami sampaikan. Nah, ini juga nanti termasuk hal yang kita diskusikan, Bapak Ibu. Yang pertama tentunya ada perluasan ruang lingkup peraturan LKPP ya. Jadi perubahan atau Perlem 8 2022 ini akan diperluas Bapak Ibu, ruang lingkupnya tidak hanya mengatur tentang renaksi dari jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, tetapi juga mengatur renaksi dari PPK ya, PPK yang bersertifikat kompetensi. Kemudian juga ada perubahan target pemenuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa.
ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tadinya misalnya 60% jadi berapa persen begitu, ada perubahan target. Itu juga hal yang harus kita cermati dan kita diskusikan Bapak Ibu. Dan ketiga, memang ada juga penambahan target pemenuhan personal lainnya dan juga ada penambahan target pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Nah, hal-hal ini, 4 poin ini tentunya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi sudah merupakan teks Bapak Ibu. Jadi nanti mohon Bapak Ibu mencermati teks tersebut dan harapan kami melalui acara uji publik ini yang kami kemas dalam orkestra itu dapat menjadi masukan yang bermanfaat tentunya buat kita semua. Jadi peraturan ini menjadi pedoman kita semua untuk melakukan tata kelola pengembangan SDM pengadaan barang jasa pemerintah tentunya. Nah, Bapak Ibu, acara uji publik ini tidak cukup sampai dengan di acara hari ini atau nanti kami adakan lagi ya, tetapi secara simultan Bapak Ibu tentunya dapat memberikan tanggapan, saran terhadap seluruh revisi perlem sebetulnya ya, seluruh revisi perlem yang menjadi tanggung jawab dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dengan Bapak Ibu bisa melakukannya ada scan barcode ya. Jadi disampaikan barcode ya. Nah, di barcode ini Bapak Ibu dapat menyampaikan tanggapan secara langsung. Nah, tapi Bapak Ibu kami harapkan tanggapannya itu sudah berupa teks ya Bapak Ibu ya, sehingga kami tidak bingung lagi. Jadi di sini kami sangat mengharapkan Bapak Ibu menyampaikan tanggapannya itu melalui sudah ada teksnya gitu. Apabila mungkin teksnya itu ingin diusulkan diubah itu ya. Jadi teks yang diusulkan itu disampaikan dengan disertai alasannya. Kira-kira seperti itu sehingga nanti uji publik kita itu akan diakhiri dengan teks yang sudah kita sama-sama diskusikan bersama. Jadi hasil dari diskusi kita bersama itulah saya rasa tujuan dari uji publik dan harapannya ya dengan acara ini peraturan atau revisi peraturan 8 tahun 2022 tentang renaksi ini menjadi kesepakatan kita bersama. Itu yang penting Bapak Ibu. Sebelum akhirnya kita lanjutkan dengan proses hukum selanjutnya yaitu harmonisasi dan juga penetapan dari keputus atau peraturan lembaga tersebut nantinya. Entah itu nomornya berapa nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Kira-kira itu Bapak Ibu pembukaannya nanti secara detail akan disampaikan oleh eh, mungkin Mbak Nike ya yang akan menyampaikan secara detail tentang teks dari revisi peraturan lembaga nomor 8 tahun 2022 terkait atau tentang penyusunan rencana aksi pemenuhan JF pengelola pengadaan maupun juga PPK bersertifikat. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadirannya dan kami harapkan sekali lagi peran serta Bapak Ibu dalam acara uji publik ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mbak Melva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dwi atas penjelasan gambaran umum atas perubahan peraturan LKPP nomor 8 tahun 2022 dan juga pembukaan. Izin Ibu Dwi kita melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu Bapak Ibu selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dita Prima, analis kebijakan ahli pertama. Kepada Ibu Dita kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Melva. Mohon izin Ibu Direktur dan Bapak Ibu peserta orkestra. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya Mbak ya? Oke, baik.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur, beserta Bapak Ibu peserta Orkestra Konsultasi Publik Perubahan per LKPP 8 tahun 2022. Baik, mungkin izin kita langsung saja ya Bapak Ibu ya ke dalam materi untuk perubahan per LKPP 8 tahun 2022 ini. Nah, untuk dasar hukumnya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, yaitu yang pertama Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang JFBPBJ. Yang ketiga, Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas per LKPP Nomor 6 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengadaan barang jasa. Dan yang keempat, yaitu Keputusan Deputi Bidang BPSDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang panduan penggunaan sistem rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa. Nah, untuk mandat hukumnya gitu ya Bapak Ibu, berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya gitu ya di pasal 74A ayat 2 gitu, untuk KLPMDA itu wajib memiliki pengelola PBJ atau JFPBJ sebagai bocah pemilihan. Dan di pasal 74B ayat 1, KLPMDA yang wajib memiliki pengelola PBJ itu menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Selanjutnya di pasal 74B ayat 3A disampaikan bahwa KL yang pengelolaan pengadaan barang jasanya itu dilakukan oleh personil lainnya, maka menyusun rencana aksi pemenuhan personil lainnya. Selanjutnya di pasal 11 ayat 2A, PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya. Dan di ayat 5-nya diwajibkan untuk KL Pemda itu juga menyusun rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi PPK sesuai tipologinya. Nah, oke. Selanjutnya, untuk struktur regulasi perubahan peraturan LKPP 8 sendiri, yang pertama yaitu judul, lalu ada considerance, yang ketiga batang tubuh. Di sini nanti ada 9 pasal begitu ya Bapak Ibu, lalu lampiran. Nah, di lampiran ini ada 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab yang kedua penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan, dan bab yang ketiga yaitu sistem informasi rencana aksi. Oke. Nah, untuk batang tubuh sendiri di pasal 1 itu nanti berisi definisi, lalu pasal 2 yaitu tujuan dan ruang lingkup peraturan. Nah, di ayat 1, peraturan lembaga ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan PPK bersertifikat kompetensi. Nah, ini yang menjadi perbedaannya Bapak Ibu dari per LKPP 8 dan perubahan per LKPP 8 nanti, yaitu menambahkan renaksi terkait dengan personil lainnya dan PPK bersertifikat kompetensi. Untuk ruang lingkup, peraturan ini berupa penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan PPK pengadaan barang jasa bersertifikat kompetensi dengan memanfaatkan sistem informasi. Oke. Selanjutnya, untuk di pasal 3 ini ada 3 ayat gitu. Yang pertama, penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Personil lainnya bersertifikat kompetensi dan PPK bersertifikat kompetensi ini bertujuan agar KL Pemda segera memenuhi kebutuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan PPK bersertifikat kompetensi. Lalu untuk penyusunan dan pengelolaan renaksi pemenuhan pengelola PBJ dan PPK bersertifikat kompetensi itu dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pengelola PBJ dan PPK bersertifikat kompetensi. Dan untuk ayat 3, penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi dari prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun ASN pada KL yang dikecualikan memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Jadi di sini sudah clear untuk personil lainnya yang harus mengisi renaksi di personil lainnya itu adalah untuk KL yang dikecualikan seperti itu. Selanjutnya untuk di pasal 4, dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pejabat pembina kepegawaian di KL Pemda menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan PPK bersertifikat kompetensi.
Lalu di ayat 2, pemenuhan pengelola PBJ dan personil lainnya bersertifikat kompetensi ini ditargetkan sekurang-kurangnya 80% dari rencana kebutuhan yang disusun. Dan untuk di ayat 3, untuk pemenuhan PPK itu ditargetkan sampai dengan 100% dari rencana kebutuhan yang telah disusun. Oke, di sini juga ada perubahan ya Bapak Ibu ya dari yang per LKPP sebelumnya, di mana target sebelumnya 60% gitu ya, terpenuhi 60% sampai dengan 2023. Nah, sekarang untuk pengelola PBJ dan personil lainnya itu minimal dapat ditargetkan sekurang-kurangnya 80% begitu. Sedangkan untuk PPK itu 100% dari rencana kebutuhan. Selanjutnya di ayat 4, penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi dan PPK bersertifikat kompetensi dilakukan melalui sistem informasi rencana aksi pemenuhan SDM PBJ. Oke. Selanjutnya di pasal 5 itu terkait dengan langkah penyusunan rencana aksi. Jadi ini dibagi menjadi 3 untuk pengelola PBJ, personil lainnya, dan PPK bersertifikat kompetensi. Untuk dalam menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, pejabat pembina kepegawaian di KL Pemda melakukan langkah sebagai berikut. Pertama, menyusun kebutuhan pengelola PBJ berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan pengelola PBJ kepada LKPP. Yang ketiga, menyampaikan permohonan persetujuan kebutuhan CFBJ kepada Menpan RB. Lalu menyusun rencana pemenuhan pengelola PBJ, melaksanakan pemenuhan pengelola PBJ, lalu melaporkan hasil pengangkatan pengelola PBJ, dan yang terakhir adalah mengevaluasi rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Selanjutnya di ayat 2, untuk penyusunan rencana aksi personil lainnya bersertifikat kompetensi, ini nanti pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kebutuhan personil lainnya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Lalu menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi kepada LKPP, lalu menyusun rencana pemenuhan untuk personil lainnya, lalu melaksanakan pemenuhannya, dan melaporkan pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi rencana aksi pemenuhan tersebut. Lalu untuk yang ayat 3, untuk dalam menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan PPK, bersertifikat kompetensi, nanti pejabat pembina kepegawaian itu melakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kebutuhan PPK bersertifikat kompetensi dengan mempertimbangkan namun tidak terbatas pada besaran pagu belanja pengadaan, jumlah paket, nilai kontrak, jumlah satuan kerja, dan atau kondisi geografis. Selanjutnya, menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan PPK bersertifikat kompetensi kepada LKPP, lalu menyusun rencana pemenuhan, melaksanakan pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi, lalu melaporkan hasil pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Nah, selanjutnya untuk di pasal 6, jadi di pasal 6 ini pedoman penyusunan dan pengelolaan rencana aksi itu akan tercantum di lampiran untuk lebih detailnya. Lalu di pasal 7 yaitu ini menyatakan tidak berlaku ya untuk peraturan LKPP nomor 6 dan juga peraturan LKPP nomor 8 tahun 2022. Selanjutnya untuk di pasal 8, rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ yang telah disusun sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan persetujuan kebutuhan, nomenklatur instansi, dan strategi pemenuhannya. Lalu pasal 9 terkait dengan berlakunya peraturan lembaga tersebut. Oke, nah kita masuk di lampiran. Untuk bab 1 yaitu berisi pendahuluan, Bapak Ibu. Yang kedua, bab 2 yaitu penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan. Nah, untuk poin A ini berisi terkait dengan ketentuan umum. Ya, nomor 1, rencana aksi pemenuhan disusun dan dikelola oleh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing KL Pemda. Lalu nomor 2, keberhasilan rencana aksi pemenuhan diukur dari terlaksananya. Untuk pemenuhan pengelola BBJ itu terdiri dari penyusunan kebutuhan, lalu penyampaian hasil penyusunan kebutuhan pengelola BBJ, penyampaian permohonan persetujuan kebutuhan CFBBJ ini kepada Menpan RB gitu ya. Lalu penyusunan rencana pemenuhan pengelola BBJ, pemenuhan pengelola BBJ, dan pelaporan hasil pengangkatan pengelola BBJ. Selanjutnya untuk pemenuhan personil lainnya, ini terdiri atas penyusunan kebutuhan,
lalu penyusunan rencana pemenuhan personil lainnya, pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan pelaporan hasil pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Sedangkan untuk PPK bersertifikat kompetensi, yang pertama penyusunan kebutuhan PPK bersertifikat kompetensi, lalu penyusunan terhadap rencana pemenuhannya, lalu pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi, dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Oke, yang nomor 3 inilah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana aksi pemenuhan. Untuk poin A, merencanakan waktu pemenuhan untuk setiap ukuran keberhasilan dengan mempertimbangkan estimasi waktu yang wajar berdasarkan potensi jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing KLPMDA, serta kebijakan pemerintah terkait pengadaan pegawai ASN. Lalu di poin B, menyusun dan melaporkan bukti dukung pelaksanaan untuk setiap ukuran keberhasilan dengan mengacu pada format dokumen yang tersedia di Sistem Informasi Rencana Aksi Pembunuhan SDM PBJ, atau yang kita kenal kalau saat ini adalah Sirenaksi seperti itu. Lalu di poin 4, dalam menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan eh, pejabat pembina kepegawaian di KLPMDA dapat mendelegasikan kewenangan menyusun dan mengelola rencana aksi pengelola PBJ kepada pejabat yang berwenang dengan melibatkan unit kerja yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia, organisasi, dan pengadaan barang jasa. Selanjutnya di angka 5, rencana aksi pemenuhan menjadi persyaratan bagi KLPMDA dalam menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang jasa melalui pelatihan dan atau uji kompetensi. Ini juga poin tambahan begitu ya Bapak Ibu yang tidak ada di eh, peraturan LKPP 8 gitu ya. Jadi nanti untuk rencana aksi ini akan menjadi persyaratan gitu ya apabila Bapak Ibu dari KLPMDA akan melakukan peningkatan kompetensi SDM PBJ. Lalu untuk yang poin B, tahapan penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan. Yang pertama untuk rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, penyusunan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ ini pejabat pembina kepegawaian melaksanakan pengisian data pengelola PBJ berdasarkan kondisi existing dan penyusunan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Lalu PPK tersebut, pejabat pembina kepegawaian tersebut melakukan penetapan komitmen gitu ya terhadap rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Lalu komitmen tersebut disampaikan, jadi penyampaian komitmen rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, di pejabat pembina kepegawaian menyampaikan komitmen rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ yang telah ditetapkan kepada Kepala LKPP. Lalu penyampaian bukti dukung rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, ini pejabat pembina kepegawaian menyampaikan bukti dukung rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ untuk setiap ukuran keberhasilan. Bukti dukung tersebut disampaikan dengan mengacu pada rencana waktu pemenuhan yang ditetapkan pejabat pembina kepegawaian di KLPMDA dalam komitmen rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Lalu pelaporan pelaksanaan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Jadi dalam hal pemenuhan ukuran keberhasilan itu belum dapat dipenuhi sesuai dengan rencana waktu pada komitmen, maka KLPMDA nanti dapat menyampaikan laporan mengenai kendala atau hambatan dan sarana tindak lanjut percepatan pemenuhan ukuran keberhasilan tersebut. Nah, ini untuk bukti dukung pemenuhan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 4 poin, ada 6 poin penting gitu ukuran keberhasilan, 6 poin utama ukuran keberhasilan, bukti dukung dan panduan waktu penyelesaian. Untuk panduan waktu penyelesaian ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi ya. Jadi ini bukan format bakunya gitu untuk waktunya. Untuk yang pertama, ukuran keberhasilan pertama yaitu terlaksananya penyusunan kebutuhan pengelola PBJ. Nanti bukti dukungnya adalah dokumen penyusunan kebutuhan pengelola PBJ berjenjang untuk memenuhi kebutuhan sebagai pejabat pemilihan dan pejabat pengadaan berdasarkan peraturan LKPP tentang pedoman penghitungan pengelola PBJ. Lalu ukuran keberhasilan yang kedua yaitu terlaksananya penyampaian hasil penyusunan kebutuhan pengelola PBJ. Di sini bukti dukungnya ada 2. Yang pertama yaitu surat permohonan rekomendasi kebutuhan pengelola PBJ kepada Kepala LKPP yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang didelegasikan. Dan yang kedua yaitu dokumen penyusunan kebutuhan pengelola PBJ berjenjang. Ini untuk dokumen yang poin B ini sama seperti yang di UK 1 ya Bapak Ibu ya, bukti dokumen pertama.
Nah, lalu yang ketiga, terlaksananya penyampaian permohonan penetapan kebutuhan pengelola PBJ. Bukti dukungnya surat permohonan persetujuan kebutuhan CFPBJ kepada Menteri Pan-RB dan rekomendasi kebutuhan pengelola PBJ dari LKPP. Selanjutnya, terlaksananya penyusunan rencana pemenuhan pengelola PBJ. Di sini bukti dukungnya adalah persetujuan kebutuhan CFPBJ dari Kementerian Pan-RB dan juga dokumen rencana pemenuhan pengelola PBJ yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang didelegasikan. Ini formatnya untuk dokumen rencana pemenuhan ini sudah ada di sistem seperti itu. Lalu ukuran keberhasilan yang selanjutnya adalah terlaksananya pemenuhan pengelola PBJ. Nah, untuk pemenuhan pengelola PBJ ini terdapat beberapa mekanisme ya Bapak Ibu ya. Seperti pengangkatan pertama itu nanti bisa menyampaikan SK CPNS, SK PNS dan juga SK pengangkatan ke dalam CFPBJ melalui pengangkatan pertama. Lalu melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain bagi PNS yang diusulkan, maka bukti dukungnya yaitu surat permohonan mengikuti perpindahan dari jabatan lain dan juga daftar nama PNS yang diusulkan mengikuti perpindahan dari jabatan lain. Lalu bagi PNS yang sudah diangkat ke dalam CFPBJ, maka bukti dukungnya adalah surat rekomendasi pengangkatan ke dalam CFPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain yang diterbitkan oleh LKPP dan juga SK pengangkatan CFPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Selanjutnya di sistem kami termasuk di sini masih ada mekanisme penyesuaian atau in-passing ya Bapak Ibu, walaupun mungkin saat ini tidak ada gitu ya untuk mekanisme tersebut tidak dibuka lagi. Jadi ada penyesuaian atau in-passing, promosi dan penyetaraan seperti itu. Dan untuk bukti dukungnya, penyesuaian atau in-passing adalah surat rekomendasi pengangkatan ke dalam CFPBJ melalui penyesuaian atau in-passing yang diterbitkan oleh LKPP dan SK pengangkatan CFPBJ melalui penyesuaian atau in-passing. Lalu untuk promosi, bukti dukungnya adalah SK pengangkatan CFPBJ melalui promosi dan untuk penyetaran jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yaitu SK pengangkatan CFPBJ melalui penyetaran jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Selanjutnya yaitu mekanisme yang terakhir adalah pengangkatan P3K ke dalam CFPBJ. Maka untuk bukti dukungnya adalah SK pengangkatan P3K ke dalam CFPBJ. Nah, untuk ukuran keberhasilan yang terakhir di redaksi pemenuhan pengelola PBJ ini adalah terlaksananya pelaporan hasil pengangkatan pengelola PBJ. Di sini bukti dukungnya adalah dokumen rekapitulasi pengangkatan pengelola PBJ. Nah, ini formatnya juga sudah ada di dalam sistem. Oke, selanjutnya untuk yang angka 2, untuk rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Jadi yang pertama, penyusunan rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Ini pejabat pembina kepegawaian melaksanakan pengisian data personil lainnya bersertifikat kompetensi berdasarkan kondisi existing dan penyusunan rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Lalu melakukan penetapan komitmen rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Lalu yang poin C, penyampaian komitmen rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Lalu penyampaian bukti dukung rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Jadi nanti pejabat pembina kepegawaian menyampaikan bukti dukung untuk setiap ukuran keberhasilan. Lalu bukti dukung disampaikan dengan mengacu rencana waktu pemenuhan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian di KLPMDA dalam komitmen rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Lalu yang poin E, pelaporan pelaksanaan rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Ini sama gitu ya, seperti yang JFPBJ tadi, dalam hal pemenuhan ukuran keberhasilan belum dapat dipenuhi sesuai rencana waktu pada komitmen rencana aksi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi, maka KLPMDA menyampaikan laporan mengenai kendala atau hambatan dan rencana tindak lanjut untuk percepatan pemenuhan ukuran keberhasilan tersebut. Berikut untuk bukti dukung pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Nah, ini ada 4 ukuran keberhasilan seperti itu Bapak Ibu dengan bukti dukungnya dan untuk panduan waktu penyelesaian ini silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi gitu ya. Yang ukuran keberhasilan pertama tersusunnya kebutuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Ini untuk bukti dukungnya yaitu dokumen penyusunan kebutuhan personil lainnya untuk memenuhi kebutuhan SDM PBJ bagi KL yang dikecualikan berdasarkan peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah.
Lalu ya, ukuran keberhasilan yang kedua, tersusunnya rencana pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Ini bukti dukungnya yaitu dokumen rencana pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang didelegasikan dengan format nanti sudah ada di sistem. Lalu terlaksananya pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi untuk personil lainnya dan dokumen PNS yang ditugaskan sebagai personil lainnya. Dan untuk ukuran keberhasilan yang terakhir, yaitu tersedianya laporan hasil pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Dengan bukti dukung, yaitu dokumen rekapitulasi pemenuhan personil lainnya bersertifikat kompetensi. Oke, selanjutnya adalah rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Yang pertama yaitu penyusunan rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Pada dasarnya sama ya Bapak Ibu ya seperti yang sebelumnya. Jadi nanti pejabat pembina kepegawaian melaksanakan pengisian data PPK bersertifikat kompetensi berdasarkan kondisi existing dan melakukan penyusunan rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Lalu melakukan pejabat pembina kepegawaian tersebut menetapkan rencana aksi tersebut menjadi dokumen komitmen rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Lalu penyampaian komitmen rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi kepada Kepala LKPP. Selanjutnya, penyampaian bukti dukung rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Berikut untuk bukti dukung PPK bersertifikat kompetensi, ini ada 4 ukuran keberhasilan juga, Bapak Ibu. Yang pertama, tersusunnya kebutuhan PPK bersertifikat kompetensi. Ini yaitu dokumen penyusunan kebutuhan PPK per tipologi untuk memenuhi kebutuhan PPK. Lalu tersusunnya rencana pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi tipe A, B, C. Ini dokumen rencana pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi tipe A, B ataupun C yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang didelegasikan. Lalu untuk ukuran keberhasilan yang ketiga, yaitu terlaksananya pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi tipe A, B ataupun C. Dengan bukti dukungnya yaitu sertifikat uji kompetensi PPK tipe C, lalu sertifikat uji kompetensi PPK untuk tipe A dan B, dan juga dokumen PNS yang ditugaskan sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen, seperti itu. Lalu untuk ukuran keberhasilan yang keempat, yaitu tersedianya laporan hasil pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi dengan bukti dukung dokumen rekapitulasi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi. Nah, ini untuk panduan waktu juga silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik, untuk poin C, yaitu verifikasi bukti dukung rencana aksi pemenuhan. Nah, di sini LKPP melakukan verifikasi terhadap bukti dukung yang disampaikan ke LPMDA. Di LKPP menolak bukti dukung yang tidak sesuai dan KLPMDA menyampaikan bukti dukung yang telah diperbaiki. Untuk bukti dukung yang telah diperbaiki tersebut nanti bisa diverifikasi kembali gitu oleh LKPP seperti itu. Lalu untuk poin D, evaluasi rencana aksi pemenuhan. Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan pejabat pembina kepegawaian di KLPMDA melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang disusun. Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan dan strategi pemenuhan, nanti pejabat pembina kepegawaian di KLPMDA itu dapat menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan kembali seperti itu. Jadi masih bisa berubah gitu ya ketika memang ada perubahan di strategi pemenuhannya seperti itu. Ataupun seperti yang sudah disebutkan di awal, nomenklatur instansinya berubah seperti itu, atau rekomendasi kebutuhannya juga berubah gitu, bisa diubah untuk renaksinya. Oke, ini untuk bertiga, yaitu sistem informasi rencana aksi. Untuk ketentuan umumnya, yang pertama, proses penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi dan PPK bersertifikat kompetensi dilaksanakan melalui sistem informasi rencana aksi pemenuhan SDM PBJ. Lalu yang kedua, untuk dapat menggunakan dan memiliki hak akses sistem informasi rencana aksi pemenuhan SDM PBJ ini, KLPMDA menunjuk 1 orang pegawai ASN untuk menjadi administrator instansi berdasarkan surat keputusan ataupun surat tugas dari pejabat pembina kepegawaian di KLPMDA atau pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian ataupun sumber daya manusia dan atau pengadaan barang jasa. Lalu untuk poin 3, administrator instansi punya tugas dan tanggung jawab meliputi A. Memasukkan data pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan PPK bersertifikat
kompetensi di instansinya berdasarkan kondisi terkini. Lalu, memasukkan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan PPK bersertifikat kompetensi yang telah disusun pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Lalu mengunggah komitmen rencana aksi yang telah ditetapkan pejabat pembina kepegawaian, lalu mengunggah bukti dukung rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi dan PPK bersertifikat kompetensi, dan melaporkan pelaksanaan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya, dan PPK, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Lalu untuk yang keempat, seluruh dokumen bukti dukung yang diunggah pada sistem informasi berupa hasil pemindaian atau scan terhadap dokumen asli. Yang poin 5, administrator instansi dapat memantau status penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan PVK bersertifikat kompetensi ini melalui dashboard administrator instansi. Lalu untuk yang di poin B, tahapan penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya, dan PPK bersertifikat kompetensi melalui sistem informasi rencana aksi pemenuhan SDM PBJ. Yang pertama, tahapan yang dilakukan oleh administrator yang pertama adalah memasukkan data pengelola PBJ, lalu personil lainnya bersertifikat kompetensi dan PPK sesuai kondisi yang terkini, lalu memasukkan rencana aksi yang telah disusun, lalu mengunggah komitmen rencana aksi pemenuhan, selanjutnya mengunggah bukti dukung rencana aksi pemenuhan, dan melaporkan kendala atau ketidaksesuaian rencana pelaksanaan rencana aksi apabila ada seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, tahapan yang dilakukan oleh LKPP meliputi namun tidak terbatas pada verifikasi bukti dukung dan pemantauan keberhasilan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ, personil lainnya bersertifikat kompetensi, dan PPK bersertifikat kompetensi. Selanjutnya di poin C, untuk panduan penggunaan sistem informasi rencana aksi pemenuhan SDM PBJ ini nanti dapat diunduh pada laman sistem informasi rencana aksi pemenuhan SDM PBJ. Baik, begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan perubahan LKPP 8 tahun 2022. Kami mohon untuk bisa memberikan tanggapan gitu dan masukan ya Bapak Ibu ya. Baik, saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dita atas pemaparan dan penjelasan terkait perubahan per LKPP 8 tahun 2022. Jadi langsung saja kita masuk ke sesi diskusi, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi, bisa menggunakan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami persilakan untuk raise hand. Ya, baik. Di sini ada Bapak Evi. Izin Bapak Evi, silakan untuk open mic. Baik Bu, terima kasih Bu Melpa. Silakan Selamat Pak. siang Bu Dita. Ada suaranya nggak ya? Ada Bapak, jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Epi dari UKBPJ Pemkab Mukomuko. Izin bertanya Bu, kaitannya dengan renaksi pemenuhan khususnya pengelola Bu, CFPBJ. Eh, Kami dari Pemkab Mukomuko itu secara pengajuan memang di 2023 sudah diperbarui itu Bu, sesuai dengan rekomendasi dari Menpan RB dan rekomendasi dari LKPP sendiri. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, apakah ren aksi itu bisa diperbarui, Bu? Dalam artian gini,
sekarang ini kan kami secara kebutuhan yang pertama itu tinggal tersisa satu, Bu. Tinggal tersisa satu berdasarkan eh, rekomendasi terakhir. Dari kebutuhan 7 itu kan sudah terpenuhi insya Allah 6. Karena ada dua CPNS, dua P3K. Kemudian yang sudah dilantik juga sudah ada. Nah, apakah formasi tersebut masih bisa dirubah, Bu? Mengingat kemungkinan kan kalau dari rekomendasi yang lama itu kan kita hanya 14 itu, Bu. Ada 14 apa namanya tuh kebutuhan. Nah, mengingat kan eh, apalagi kemarin kalau kita lihat di rancangan Perlem yang tugas fungsi UKPBJ itu ke depannya akan ada perluasan terkait akan dimasukkannya di tim TAPD kalau nggak salah, Bu. Nah, otomatis kan akan menambah kebutuhan daripada eh, personil kita. Nah, apakah dasar perhitungan kalau dulu kan kita menghitungnya itu kan berdasarkan jumlah paket H-1 dan H+1 ya Bu, kalau nggak salah. Maka apa, muncullah kebutuhan tersebut. Nah, apakah ke depannya penghitungan itu ada formasi lain, Bu? Sehingga dari 14 yang sekarang rekomendasi LKPP dan Menpan itu bisa bertambah, apa bertambah menjadi 20 atau seperti apa, Bu? Dengan mengingat sekarang ini kalau kita berbicara jumlah paket tender, otomatis sekarang ini khususnya konstruksi akan berkurang, Bu, khususnya di UKPWJ, akan tetapi akan lebih banyak itu kan di perencanaan, Bu. Eh, Sementara itu, Bu, ya, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih, Pak Evi. Kami persilakan untuk Mbak Dita menjawab ya. Di sini ada pertanyaan tadi, Kabupaten Mukomuko itu 2003 sudah menyusun renaksi gitu ya Pak, renaksi PBJ. Jadi apakah bisa diperbaharui renaksinya? Lalu tadi juga ada terkait perubahan formasi, apakah bisa dirubah gitu ya Pak ya, rekomendasinya gitu ya Pak ya? Karena ada dari 7 sisa satu gitu ya Pak. Lalu untuk dasar perhitungan kebutuhan itu seperti apa? Ya, baik silakan Ibu Dita. Ya, ya, baik. Terima kasih. Eh, Mohon izin, Pak Evi. Untuk renaksi sendiri bisa Pak diubah, silakan apabila memang kemarin sudah mengisi ya Pak ya, dan ada perubahan terkait baik persetujuan kebutuhannya atau kebutuhan rekomendasi kebutuhannya berubah, itu bisa diubah, bisa diperbarui gitu untuk renaksinya. Seperti itu. Nah, kalau untuk rekomendasi kebutuhan itu juga bisa diubah Pak. Jadi kami untuk perhitungannya itu menggunakan berdasarkan Kepdep 29 tahun 2024 itu menggunakan SKR, Pak. Nah, untuk ke SKR sendiri itu ada beberapa fungsi gitu yang bisa digunakan. Jadi untuk saat ini tidak hanya menghitung terkait fungsi pemilihan gitu ya, apalagi tadi yang mungkin di perencanaan banyak ketugasan di perencanaan gitu ya Pak. Nah itu bisa dipertimbangkan juga. Jadi tidak hanya di fungsi pemilihan dan fungsi perencanaan, tapi bisa juga eh, di fungsi pengelolaan kontrak ataupun swakalola apabila memang melaksanakan tugas tersebut seperti itu. Jadi silahkan dihitung kembali, lalu nanti bisa mengajukan ke kami untuk rekomendasi kebutuhannya sekaligus juga untuk nanti mengisi di redaksi seperti itu. Karena kan untuk ukuran keberhasilan yang pertama itu juga terkait dengan perhitungan kebutuhan CFPBJ-nya seperti itu ya Pak ya. Mungkin begitu Pak. Bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan kembali Pak? Baik, Bu, berarti eh, kita harus menghitung kembali ya, Bu, menghitung kembali. eh, Karena sekarang itu kan eh, secara renaksi yang awal dari 14 itu kan kita 7 yang pertama itu, Bu. Kemudian mudanya 4 kalau nggak salah saya, Madianya 3. Nah, dari 14 itu kan pertamanya itu udah 6, kemudian eh, mudanya itu 3 kalau nggak salah saya 3, karena kemarin baru ada satu perpindahan. Perpindahan baru dilantik perpindahan satu orang.
Namun kemarin kita ada yang pindah Bu. Nah, yang Madia kita itu dari formasi 3 itu kan terisinya dua, namun satu orang eh, terjadi mutasi, dipromosikan karena eh, masih menunggu Bu, masih menunggu pemberhentian, makanya belum saya email kembali perihal apa penyesuaian kembali eh, formasi karena masih menunggu surat pemberhentian yang diberhentikan. Kalau yang diangkat baru itu sudah secara SK itu sudah ada, maka nanti saya akan perbarui datanya Bu. Berarti kalau kita mau nambah, khususnya kalau yang saya lebih itu Bu yang mau nambah itu yang pertamanya Bu. Karena kan secara tupoksi dan tugasnya itu kan di perencanaan itu lebih banyak teman-teman pertama seperti itu. Nah, untuk PPK sendiri, Bu, eh, kalau di tempat di daerah, khususnya daerah ini kan kita lebih mengarahnya itu kan ke Kemendagri itu bahwa PA atau KPA itu Bu yang bertindak sebagai PPK. Maka memang secara reaksi juga sudah saya ajukan Bu di 2023 itu. Namun secara pemenuhan rata-rata yang punya PPK itu baru PPK tipe C dan itu pun teman-teman yang lingkup di UKPBJ sendiri Bu seperti itu. Nah, apakah itu ke depannya juga khusus daerah akan diperbarui Bu seperti itu. Terima kasih. Putus lagi. Ya, ya Bapak. Eh, eh, baik, jadi memang kalau yang untuk apa namanya kebutuhan CPBJ nanti silakan ya Pak ya dihitung kembali gitu ya, dihitung kembali karena memang sepertinya sudah hampir full gitu ya, hampir penuh gitu. Nah, silahkan dihitung kembali, lalu juga mengisi renaksinya kembali seperti itu. Termasuk kalau untuk PPK ya Pak ya, PPK itu tadi maaf saya agak putus-putus. PPK kebanyakan dijabat oleh PA atau KPA ya Pak ya. Lalu untuk pengisiannya masih dari PPK tipe C untuk selain yang PA KPA. Kalau sementara ini Bu, kita eh, berlakukan khususnya di Pemda Mukomuko itu Pak, PA yang bertindak sebagai PPK, tidak kita menugaskan PPK mandiri. Karena keterbatasan juga kalau kita mau menugaskan yang benar-benar sudah mempunyai PPK tipe C itu yang terdata dengan kami khususnya di PMK Mukomuko itu kurang lebih 5 orang Bu, termasuk saya sendiri dan ada Kadis PUPR dan beberapa kabitnya. Kalau yang lain belum belum terpantau. Makanya kebijakan kami khususnya eh, PMK Mukomuko sejalan dengan edaran Kemendagri itu bahwa dalam rangka perikatan itu kita menunggu PA atau PPK yang KPA yang bertindak sebagai KPA. Seperti itu, Bu. Ya, baik, mungkin Mas Fuzan bisa bantu menjawab. Ya, izin menambahkan Mbak Melva. Mungkin yang pertama kaitannya dengan tadi ya penugasan ataupun PA-KPA yang memang melaksanakan tugas sebagai PA-KPA memang sesuai dengan ketentuan kan memang diperkenankan gitu ya. Memang selain itu, selain yang disebutkan tadi, memang jika ada ASN lain yang ditugaskan sebagai PPK, memang diperlukan adanya sertifikat kompetensi PPK. Nah, strateginya memang dikembalikan lagi ke masing-masing instansi gitu ya. Selama memang penugasan ataupun tadi ya tugas PPK itu dilakukan oleh PA-KPA selama bisa memenuhi kebutuhan di instansi tersebut atau di Pemda tersebut tidak masalah gitu ya. Nah, namun kalau memang misalnya dirasa apa tadi pemenuhannya memang masih kurang, rasanya perlu dilakukan penghitungan kembali gitu ya terhadap kebutuhan PPK tersebut gitu.
Nah, mungkin izin Pak Evi, mungkin juga perlu mengupdate gitu ya, terkait dengan data-data kepemilikan eh, sertifikat PPK tadi gitu ya di Muko-Muko. Eh, Mungkin juga ada update terbaru gitu ya, yang bisa menjadikan rujukan pada saat menyusun rencana aksi untuk PPK. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa eh, sudah disusun gitu ya rencana aksi PPK di tahun 2023. Nanti boleh dilihat lagi rencana aksi tersebut apakah masih istilahnya masih apa ya rencana aksinya masih bisa dipenuhi gitu ya sesuai dengan timelinenya, atau ketika dilihat dievaluasi ternyata rencana aksinya itu timelinenya sudah tidak bisa dipenuhi gitu ya. Nah, mau nggak mau memang teman-teman di Muko-Muko rasanya perlu menyusun rencana rencana aksi PPK kembali gitu ya sesuai dengan target kebutuhannya. Nah, tadi yang memang diawali dengan mengevaluasi data-data kepemilikan sertifikat PPK di Muko-Muko. Mungkin itu, Mbak Merva, tambahannya. Ya, baik, izin Pak Evi, apa ada Ya Pak, tanggapan ya Pak? Bu. Eh, Berarti memang apa baik itu reaksi JEPBD dan BPKTPC itu ke depannya memang tetap di apa namanya tuh tetap di upgrade ya Bu ya seperti itu. Ya, betul Pak. Sudah cukup Karena Pak kemarin itu kan evaluasinya. kita terpakunya kan ke 31 Desember 2023 itu Bu. Nah, seperti itu. Makanya waktu itu kan eh, SE 1 kalau nggak salah saya itu kan mengamanahkan bahwa kita wajib melakukan reaksi itu. Makanya waktu itu kita sampaikan. Namun yang saya upgrade itu hanya yang JEPBJ-nya Bu, yang reaksi PPK-nya memang secara data memang belum belum saya perbarui Bu, seperti itu. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak. Tapi izin Pak, apakah ada usulan Pak terkait draft perubahan tersebut Pak? Mungkin gimana Bu? Terkait pemenuhan JEPBJ itu Bu. Karena saya terus terang aja kemarin ya, setelah saya kembali lagi ke PBJ itu kan karena kesusahan ya Bu, kesusahan mencari teman-teman yang mau jadi JF itu, sehingga saya tawarkan melalui perpindahan, melalui semacam apa itu kan tidak ada yang mau. Makanya waktu itu saya koordinasi dengan pihak kepegawaian, memunculkan formasi CPNS dan P3K. Nah, kendalanya kemarin itu Bu, ketika kita menginput di si perencanaan eh, CPNS itu, ASN itu, ternyata pada saat teman-teman yang sudah lama di sini, dalam artian honor di PBJ itu eh, tidak otomatis terakomodir teman-teman itu, karena secara penguncian itu kan syarat syarat bahwa yang harus melamar itu yang sudah mempunyai sertifikat itu ternyata dari BKN-nya sendiri itu tidak ada. Begitupun dengan latar latar belakang pendidikan. Ternyata ada teman kita yang apa namanya tuh yang sudah lama mengabdi di sini tidak bisa mengikuti itu, sehingga secara otomatis diisi teman-teman yang lain yang belum sama sekali ya belum ada pengalaman di bidang pengadaan barang jasa. Nah, untuk itu ke depannya LKPP selaku eh, instansi pembina JPBJ ke depannya terutama itu Bu eh, menyangkut apa namanya persyaratan persyaratan minimal yang bisa apa di, diikuti oleh calon apa baik itu ASN ataupun P3K itu minimal sudah mempunyai sertifikat level 1, sehingga kita ketika mereka sudah diangkat kita tidak memikirkan gimana mereka supaya lulus level 1, sehingga mereka begitu masuk itu kan udah tinggal peningkatan kompetensi seperti itu Bu. Baik Bapak Evi. Terima kasih Pak Evi untuk diskusinya.
Kita lanjut ke raise hand berikutnya dari UKPBJ Kabupaten Tapanuli Utara. Kami persilakan Bapak, boleh diperkenalkan Pak nama Bapak. Izin Bu, eh, nama saya Gilbert dari UKPBJ Kabupaten Tapal Utara. Pertanyaan kami tadi udah sempat saya catat, rupanya mirip-mirip dengan pertanyaan Pak Evi dari Kabupaten Mukomuko. Sepertinya juga keluhan-keluhan UKPBJ hampir sama ya Pak ya. Jadi kami Bu sudah menyusun renaksi 2023 kemarin memang. Cuman eh, sesuai dengan timeline tidak terpenuhi. Jadi membuat surat kepala daerah ke LKPP untuk membuat kembali personil lainnya sebagai pelaku pengadaan dan disetujui kemarin. Jadi yang saya lihat dari tadi Bu, kayaknya kami juga akan melakukan perhitungan analisa jabatan ulang terkait dengan pemenuhan personil lainnya, fungsional dan PPK. Dan ini terkait dengan perubahan peraturan LKPP nomor 8 2002. Jadi pertanyaan saya Bu, nanti kan ini akan ada lagi adminnya, admin dan lembar kerjanya untuk yang baru. Ini kita menunggu perubahan LKPP-nya buat akun barukah atau bisa yang lama itu dipakai kembali? Karena kemungkinan ini kami orangnya pun akan berubah lagi yang melaksanakannya. Kemudian eh, terkait dengan PPK tadi, Bu, kami sudah mempunyai 21 orang yang bersertifikat kompetensi C, tapi dari segi jumlah tidak memenuhi keseluruhan. Di sini juga kami mungkin akan melakukan perhitungan ulang terkait kebutuhan PPK juga. Dan saya tadi ada mau nanya, Bu, terkait tadi ada disebutkan keputusan nomor 29 2004. Kalau boleh kurang lengkap tadi saya catat keputusan tentang apa tadi ya, Bu? Yang nomor 29 tahun 2004. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Ya, baik Bapak Gilbert Pak dari Tapan Utara. Terima kasih. Di mana 2023 sudah mengisi renaksi gitu ya Pak, tapi perencanaannya tidak terpenuhi. Di mana juga Tapanuli Utara akan menghitung ulang Pak terkait rekomendasi kebutuhan JPBJ dan juga menghitung ulang gitu ya kebutuhan PPK. Dan juga ada terkait admin Sirenaksi dan juga tadi Kepdep PPSDM 29 nomor 2000 tahun 2024. Nah, silakan Ibu Dita. Oke, baik Bapak. Izin Pak untuk yang terkait admin ya Pak ya, karena memang sudah mengisi gitu di tahun 2023 ya Pak ya. Mungkin nanti kita akan tambahkan agar lebih detail ya Pak di perlem perubahan kami gitu, bahwa untuk admin ini ketika memang sudah ada ya menggunakan admin itu saja Pak gitu. Jadi tidak perlu merubah adminnya karena sampai saat ini pun juga sistemnya sebenarnya sama gitu. Kita biasanya menyebut si redaksi begitu ya Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya untuk keputusan deputinya sendiri yaitu keputusan deputi 3 Pak nomor 29 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, itu nanti ada terkait dengan bagaimana menghitung kebutuhan CFBBJ seperti itu. Dan ini juga bisa nanti perhitungan tersebut bisa untuk mengupdate ya Pak ya di redaksi penyusunan pengelola PBJ begitu ya Pak ya. Oke. Mungkin begitu Pak. Apakah ada masukan lagi terhadap draft perubahan per KPP 8 ini? Berarti tidak harus ini kan yang kalau kami lihat pakai akun yang lama enggak sepertinya enggak bisa lagi mau untuk diedit-edit ya untuk mengubah-ubah sesuatu. Berarti kita menunggu peraturan lembaga yang baru kah untuk membuat admin yang baru dengan SK yang baru atau bagaimana, Bu? Oke, nanti kami bantu cek dulu ya Pak ya di sistem. Seharusnya tidak perlu berubah admin gitu. Jadi bisa lanjut saja
sekarang kalau misalkan mau langsung update juga bisa gitu maksudnya. Nanti kami cek dulu untuk pengisian dari Tapanuli Utara ya agar bisa di riset gitu ya dari admin instansi. Seperti itu, Pak. Baik. Gimana Pak Gilbert? Ada yang ingin ditanggapi atau ingin menyampaikan apakah ada usulan gitu ya terkait revisi Perlem ini? Sejauh ini belum ada, Bu. Terima kasih. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Nanti kita akan cek gitu ya Pak ya untuk terkait reaksi dari Tapanuli Utara. Siap, Terima siap, Bu. kasih Pak. Selanjutnya kita ke Bapak Rudi. Izin Bapak Rudi. Ya, silakan Bapak Rudi jika ingin ada pertanyaan atau ingin diskusi atau ingin menyampaikan usulan atau tanggapan terkait revisi peraturan LKP tahun 8 2022. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Neva dan Mbak Dita. Selamat siang. Selamat siang juga buat rekan-rekan JF semua. Yang ingin saya tanyakan, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena masuknya tadi di pertengahan ya, pertengahan penyampaian materi. Jadi informasinya tidak begitu lengkap. Nah, tetapi ada yang ingin saya tanyakan tentang pemenuhan formasi ya, yang kita tahu bahwa selain perpindahan jabatan juga bisa dilakukan dengan eh, formasi CPNS atau P3K gitu ya. Apakah memang eh, formasi itu masih ada nanti di perubahan Perlem 8 2022 itu. Kemudian yang kedua ini mengenai kondisi yang terjadi di lapangan bahwa di pemerintah daerah atau di instansi lain itu memang sulit untuk memenuhi formasi JF ini, Mbak ya. Kenapa? Karena memang pertama ada keengganan untuk mau masuk ke JPBBJ karena ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Yang kedua juga memang adanya apa promosi atau mutasi dari fungsional ke struktural misalnya kan gitu. Jadi akhirnya formasi itu tidak terpenuhi sampai kapanpun begitu Mbak ya gitu ya. Nah, barangkali ini bisa dicarikan solusinya bagaimana. Apakah memang saya dulu teringat dengan rencana Pak Direktur Pak Hermawan ya bahwa untuk memindahkan JPBJ itu harus ada rekomendasi dari LKPP. Nah, itu barangkali pertanyaan atau masukan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi. Tadi ada pertanyaan terkait formasi CPNS atau P3K itu dan P3K itu apakah masih terakomodir gitu ya di peraturan terbaru. Lalu tadi ada apa ya kesulitan gitu ya pemenuhan JPBJ. Jadi solusi apa gitu ya untuk menangani terkait apa susah gitu ya untuk memenuhi kebutuhan JPBJ gitu. Eh, Silakan Ibu Dita untuk menanggapi. Baik, izin Pak Rudi, untuk formasi CPNS dan P3K sendiri betul Pak masih akan masuk di perubahan PRLKPP 8 ini. Jadi salah satu mekanisme eh, pemenuhan CFBBJ melalui pengangkatan pertama, begitu Pak. Jadi nanti di rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ itu salah satunya yaitu melalui pengangkatan pertama. Gitu. Selanjutnya. Mungkin terkait dengan ini ya keengganan masuk JFBBJ gitu. Solusinya seperti apa? Mungkin izin dari Mbak Nike ada tanggapan Mbak? Silakan untuk Ibu Nika. Iya, selamat siang.
dengan Pak Rudi ya. Ya, betul, Bu. Betul. Iya Pak, tadi ya Pak ya terkait dengan keengganan ya Pak, keengganan untuk masuk JFPPBJ seperti itu ya Bapak ya. Jadi kan memang terkait dengan pengangkatan pengangkatan ke dalam JFPPBJ itu kan ada beberapa mekanisme seperti itu ya Bapak. Ada perpindahan seperti itu. Kemudian ada juga CPNS pangkatan pertama atau P3K seperti itu Bapak. Nah, mungkin ketika keengganan tadi adalah mungkin ya Pak melalui perpindahan seperti itu. Nah, mungkin dari KLPMD bisa menempuh cara yang lain gitu ya Pak, strategi yang lain. Di antaranya adalah tadi melalui pengangkatan pertama seperti itu CPNS atau P3K seperti itu Bapak. Misalkan CPNS kan mungkin masih baru, takutnya tidak memiliki apa namanya ya, mungkin pengalaman gitu ya Pak ya gitu. Nah, kan harapannya dengan misalkan melalui P3K, nah P3K kan sebenarnya yang kita harapkan adalah yang memiliki pengalaman gitu ya Pak. Nah, mungkin bisa ditempuh melalui cara tersebut seperti itu Bapak. Karena mungkin bisa kami sampaikan bahwa apa ya permasalahan tersebut kan juga tidak hanya di apa namanya di salah satu KLPMD gitu Bapak Ibu ya. Kebanyakan memang KLPMD seperti itu. Nah, mungkin bisa ditempuh cara tadi Bapak Ibu gitu ya, melalui CPNS atau melalui P3K. Mungkin seperti itu Pak Rudi. Kalau untuk mempertahankan formasi yang ada ada apa ya, Bu? Ada cara nggak, Bu ya? Jadi supaya pemenuhan itu jadi bisa tercapai begitu, Bu. Demikian. Maksudnya mohon maaf Pak, formasi. Kalau Jadi formasi gini, kan Bu, berarti mohon ya. maaf bahwa memang sudah bukan itu lagi bahwa memang ada yang dari fungsional PBJ itu mengalami promosi atau mutasi nih Bu Nia. Kan gitu ya Bu ya. Nah, adakah yang aturan yang melindungi bahwa kalau mau pindah itu harus ada rekomendasi dari LKPP begitu Bu. Jadi supaya formasi itu utuh gitu Bu. Jadi jangan kurang terus. Demikian Bu. Iya Pak, untuk masuknya susah, nambahnya susah, berkurangnya gampang gitu ya Pak ya. Betul, Iya Pak, betul. jadi memang ini Pak, mohon izin. Jadi memang terkait dengan pemindahan, mutasi gitu Pak ya, itu menjadi kewenangannya pejabat pembina kepegawaian seperti itu Pak. Itu diatur dalam UU, PP dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi memang kami juga ya Pak, mohon izin ini, apa namanya, kami juga sudah melakukan apa ya, mungkin ini terkait khususnya terkait mutasi ya Pak ya, atau misalkan Betul. banyak pengaduan yang masuk Pak ke LKPP ya Pak ya, misalkan tiba-tiba karena mungkin apa ya satu dan lain hal kemudian tiba-tiba apa namanya dipindahkan gitu ya Pak ya atau Betul, betul Bu. diturunkan menjadi pelaksana gitu kan ya Pak ya. Nah, Betul. terkait dengan hal tersebut Pak itu bisa bersurat ke kami Pak seperti itu. Walaupun kami memang LKPP selaku instansi pembina tidak memiliki kewenangan ya Bapak Ibu ya karena tadi kewenangan apa mutasi gitu ya Pak ya, pemberhentian dan sebagainya itu sepenuhnya ada di pejabat pembina kepegawaian begitu. Tetapi kami, Bapak, sudah melakukan koordinasi begitu ya Bapak Ibu ya dengan Wasdal BKN seperti itu Bapak Ibu. Ibu Deputi sudah sempat bertemu dengan Wasdal BKN. Kami barusan pagi ini juga Bapak Ibu baru apa namanya melakukan rapat dengan Wasdal BKN seperti itu. Jadi pengaduan-pengaduan tersebut yang masuk ke LKPP nanti kami akan meneruskan Bapak Ibu ke Wasdal BKN. Nanti dari Wasdal BKN yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Oke. seperti itu Pak Rudi. Baik, terima kasih. Digerak cepatin aja Bu, biar nanti formasinya nggak berkurang terus nih Bu. Iya, siap Oke, Pak. terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Pak Rudi. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi, Bu Nike untuk eh, jawabannya. Izin kita lanjut ke resen berikutnya, Ibu Sustiati. Silakan Ibu dari Provinsi Jawa Barat. Ya, baik terima kasih Mbak Melva, Mbak Dita, juga ada Bu Nike ya, Pak Rudi, Damang, teman-teman JFBBJ. Selamat siang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga nih Mbak Melva ya. Tadi juga terkait dengan yang pertanyaan Pak Rudi. Salah satunya juga saya pernah dengar nih Bu untuk penambahan formasi ini. Apakah benar pada saat dia memiliki dari pelaksana ya Bu ya, dia memiliki sertifikat
kompetensi sebagai PPK tipe B dan C. Itu kalau B berarti otomatis nanti bisa diusulkan untuk diangkat jadi JF PPBJ muda. Kalau yang tipe C, PPK tipe C bisa langsung diusulkan menjadi JF pertama. Nah, ini mohon konfirmasi karena nanti terkait dengan pemenuhan formasi ya tentunya yang ada di UKPBJ kami juga gitu. Nah, yang kedua, kebetulan saat ini kami sedang merumuskan, menyusun perhitungan formasi kebutuhan JPPBJ berdasarkan Kepdep 29 tahun 2024 nih. Cuma memang ada beberapa kendala dan permasalahan yang sebenarnya ingin nanti ada diskusi lebih detail mungkin ya. Nanti mungkin kami akan mengundang teman-teman Mbak Melva dan Mbak Dita semua dari LKPP. Kita akhirnya bikin bikin 3 versi, Bu. Mbak, cuman yang jadi pertanyaan apakah ke depannya dengan adanya revisi Perlem LKPP ini nanti, Renaksi gitu ya, apakah nanti memang untuk PPK juga PP ini wajib diampul atau wajib sebagai JFPBJ gitu ya? Karena ini juga terkait dengan penyusunan formasi kebutuhan JFPBJ gitu. Seperti apa gitu ya? Nanti tuh apakah memang PPK tetap sebagai PPK yang penting memiliki Serkom sebagai PPK gitu ya tipe ABC atau memang nantinya PPK dan PP ini wajib sebagai JFPBJ gitu. Itu pertanyaan kedua ya. Mungkin agak banyak nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Iya, Eh, eh, iya, Bu, eh, silakan, Bu. Terus mungkin yang ketiga, ini apakah tadi juga saya lihat beberapa teman di chat menyampaikan bahwa apakah nanti di Perlem ini, Bu, Perlem revisi ini, apakah ada perhitungan standar eh, apa standar tugas yang diampu oleh PPK ini berapa paket gitu ya? Karena ini kan nanti kan terkait untuk menyusun kebutuhan PPK ya, berapa paket. Jadi apakah ada standarnya nih? Misalkan satu PPK nih bisa mengerjakan sekian paket pekerjaan, apakah itu juga nanti konstruksi berapa, jasa lainnya berapa, atau secara umum saja ini ada standarnya enggak? Kami sih berharap memang ada standarnya ya, karena kami juga ingin menghitung berapa sih sebenarnya kebutuhan PPK gitu ya. Nah, itu pun pada saat kami menghitung formasi berdasarkan Kepdep 29 pun kami sudah punya data Bu 3 tahun terakhir dari 2022 sampai 2024 jumlah paket termasuk juga apa namanya data PPK dan PP yang sudah memiliki sertifikat kompetensi tipe B dan C dan PP juga yang sudah punya sertifikat sebagai PP. Jadi kami punya data itu dan kami pun sudah mendata PP dan PPK yang baru mempunyai sertifikat level 1 gitu. Nah, ini juga ingin tahu nanti standar kebutuhan. Nah, mungkin itu saja mungkin ya karena saya takutnya kebanyakan jadi bingung nih. Menjawabnya banyak banget teman-teman yang lain mungkin juga ada yang ingin bertanya. Sementara itu Mbak Melva, Mbak Dita mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut gitu ya, Mbak Dita. Persilakan. Baik, izin Mbak, suara saya terdengar ya? Ya, Oke. sudah jelas. Baik, untuk yang pertama, Ibu izin sertifikat PPK tipe C itu sebagai syarat untuk yang perpindahan ya maksudnya ya Bu ya? Iya, iya betul Bu. Iya betul Bu. Perpindahan dari pelaksana ke JF. Oke, baik. Iya, izin. Iya, bisa Ibu silakan apabila memang memiliki sertifikat PPK tipe C itu bisa menjadi pengganti portofolio gitu ya Bu ya, sertifikat sebagai sertifikat okupasi untuk melakukan perpindahan ke CFPBC yang pertama seperti itu. Lalu eh, untuk perhitungan PPK seperti itu ya Bu. Sebenarnya kalau di per LKPP 8 ini tidak ada mengatur terkait dengan bagaimana menghitung kebutuhan PPK itu sendiri gitu. Tetapi mungkin bisa menggunakan seperti yang di Kepdep 29 Ibu. Jadi di Kepdep 29 itu yang untuk menghitung kebutuhan CPBJ itu kan ada beberapa fungsi ya Bu ya. Ada fungsi pemilihan,
lalu ada perencanaan, pengelolaan kontrak, dan juga swakelola. Nah, mungkin bisa menggunakan fungsi tersebut ya Bu ya, selain fungsi, kecuali fungsi pemilihan seperti itu ya Bu ya, itu bisa salah satu menjadi acuannya seperti itu mungkin. Begitu. Lalu untuk di perubahan per LKPP ini tadi, apakah nanti PPK itu wajib menjadi JFPBBJ seperti itu ya Bu? Ya, Eh Iya, izin tidak Bu sebenarnya ya Bu ya. Jadi di sini memang kami hanya mengatur terkait menyusun rencana aksi terkait dengan pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi seperti itu. Nah, untuk penugasan PPK-nya sendiri itu nanti bisa dari JFBBJ ataupun non JFBBJ yang nantinya akan eh, apa namanya melakukan sertifikasi itu ya Bu ya, agar memiliki sertifikat kompetensi seperti itu. ya. Mungkin izin dari Mas Fuzan atau ada tambahan? Cukup. Oke. Mungkin seperti itu Ibu. Apakah ada tanggapan atau masukan Ibu terhadap per LKP, perubahan per LKPP 8 ini Ibu? Ya. Izin. Baik Bu, mohon maaf untuk yang tanggapan nomor 1 ya Bu ya, jawaban Ibu tadi itu ada dasar hukumnya nggak Bu? Kalau boleh bisa di-share, karena setelah kami juga kemarin berkoordinasi dengan BKD, ternyata kalau dari BKD ini mereka tidak mengatur terkait itu. Jadi kalau perpindahan ini tetap harus jadi JF pertama dulu Bu. Jadi kalau kayak punya sertifikat tipe B itu PPK nggak bisa langsung diusulkan ke JF muda. Jadi harus ke pertama dulu. Ini dasarnya katanya apa ya, dari BKN tuh apa nomor 1 2023 atau PAN gitu ya. Saya juga lupa. Nah, ini saya butuh itu Bu. Apakah memang kebijakan di instansi pembina ini ternyata berbeda dengan di daerah gitu ya Bu ya. Dan mensikapi ini, apakah kita tetap ke Pemda di kabupaten kota atau provinsi mengikutinya, atau instansi pembina pun bisa mengeluarkan saran atau seperti apa gitu. Mungkin kalau ada aturannya Bu Dita pun. Terima kasih. Oke. Eh, Baik, izin Ibu untuk jadi ini ada perpindahan dari pelaksana gitu ya Bu ya, ingin ke CFBBJ jenjang muda seperti itu ya Bu ya. Oh iya, oke, untuk aturannya Ibu di ini menggunakan surat Menpan Ibu, surat Menpan nomor 3. Mungkin nanti kita detail surat Menpan nomor berapanya kita via chat ya Bu ya. Ya, Itu memang di situ dijelaskan bahwa untuk pelaksana gitu ya yang memiliki pangkat golongan lebih tinggi dari jenjang ahli pertama itu, apabila memang ada kebutuhan organisasi bisa diusulkan di jenjang yang lebih tinggi dari CFPBC ahli pertama itu. Jadi misalkan untuk dia 3C atau 3D bisa diusulkan ke muda Bu. Seperti itu. oke siap. Memang kalau dilihat dari Permenpan 1 ya memang tidak sesuai ya Bu ya, tapi memang ada surat lagi nih dari Menpan yang menyatakan hal tersebut. Oh, Gitu. oke. Nanti Nanti kami ini ya Bu ya suratnya. Menpan 3 nomor berapa gitu ya? Gimana Bu izin? Ya, Ya, nomornya apa? Saya kirim ke via chat aja ya Bu ya. boleh. Terima kasih ya Mbak Dita, Mbak Milva, mohon Begitu. maaf. Ya, saya tunggu. Makasih. Sama-sama Ibu. Baik, Ibu Rusdiati, terima kasih. Kita lanjut ke resen berikutnya. Silakan untuk Bapak Johar, Buka PBJ Tapanuli Selatan. Mohon untuk Makasih. izin Bapak, ya Bapak, karena ini Saya pasien dari wajib. Tapsel ya. Iya, betul Bapak. Silakan untuk Oke, ya. menyampaikan Makasih. Makasih diskusi Bu terkait Elva. perubahan peraturan LKPP nomor 8 tahun 2004 ini ya Pak. Makasih kesempatannya Ibu Silakan Bapak. Melva, Ibu Dita. Mungkin saya mungkin mirip, karena seperti Pak Dudi tadi, menurut saya maksudnya di tengah nih, di ujung ya. Saya nggak gitu dari awal.
mirip dengan yang disampaikan Pak Rudi tadi ya, masalah keengganan ke JFPBJ. Salah satunya sebenarnya masalah kepangkatan, Bu. Nah, yang saya maksud gini, misal seorang 3B, dia pertama kan, di J pertama, ketika dia akan ke 3C, dia harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, angka kreditnya memenuhi cukup, dua apa, dan sertifikat kompetensi. Karena dia pindah jenjang ke muda kan. Nah, sertifikat kompetensi muda ini yang susah. Nah, yang saya usulkan begini, Bu. Boleh saja seseorang itu dari 3B ke 3C tanpa sertifikat kompetensi muda, pangkatnya 3C, tapi tetap dia jenjang pertama. Itu usul saya, Bu, yang pertama. Yang kedua, masalah dari muda ke madya, dari 3D ke golongan 4. Itu sertifikasinya juga lumayan susah, apalagi kami di daerah, karena harus punya portofolio pekerjaan kompleks, terintegrasi, internasional, seperti itu. Nah, kalaupun tidak ada portofolio pengalaman sendiri kan bisa aja untuk kajian gitu. Yang saya maksudkan gini, eh gimana ya? Saya dari Tapanuli Selatan, mungkin dari sampai dengan hari ini kami tidak pernah ada pekerjaan kompleks, tidak pernah ada pekerjaan terintegrasi, apalagi tender internasional gitu. Jadi maksud saya, kalau nanti saya punya, andai kan saya mungkin nanti punya sertifikasi kompetensi madya yang persyaratannya adalah pengetahuan pekerjaan kompleks, pekerjaan terintegrasi atau tender internasional gitu. Mungkin sampai saya pensiun pun itu nggak bakal pernah saya temui pekerjaan itu di Tapanuli Selatan gitu. Jadi itu just ilmu saja, just knowledge saja. Hanya ilmu saya nggak akan pernah di apa namanya itu dipraktekkan lah di keseharian. Jadi maksud saya gini, intinya gini, untuk Madya mohon dibuatkan aturan persyaratan portofolionya itu diturunkan. Bukan lagi harus pekerjaan kompleks, tidak lagi harus pengalaman terintegrasi atau tender internasional, mungkin kompetensinya itu bisa aja jadi pengadaan yang melalui kualifikasi prakualifikasi dan metode evaluasinya yang mungkin dengan sistem nilai atau gabungan kualitas dan biaya seperti itu. Intinya diturunkan kompetensi media itu diturunkan. Itu usul karena itu apalagi di daerah saya, di daerah kami itu lumayan susah untuk mencapai portofolio seperti yang ada sekarang, portofolio seperti yang diharuskan sekarang itu susah sekali di daerah saya, Bu. Mungkin itu saja, Ibu. Mohon maaf, mohon izin kalau mungkin saya kelancangan ya, mohon maaf. Itu saja. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jonar untuk masukannya. Izin Bapak Ibu untuk Bapak Ibu berikutnya mohon karena ini konsultasi publik terkait perubahan peraturan LKPP nomor 8, kiranya Bapak Ibu mohon untuk dapat menyampaikan gitu ya usulan atau diskusi yang fokusnya terkait revisi peraturan ini. Silakan selanjutnya kepada Ibu Novian. Maaf, Bapak Novian, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator, Bu Melva, Bu Dita, dan yang lainnya yang saya dapat sebutkan satu persatu. Jadi begini, saya ingin menanyakan satu ya, untuk perpindahan dari JPPBJ lainnya yang sudah penyederhanaan, berarti banyak yang muda ya. Nah, itu untuk ke JPPBJ itu adalah satu rumpun. Satu rumpun itu belum ditetapkan bagaimana itu. Satu rumpun itu yang bagaimana. Nah, yang kedua, kan untuk mendorong reaksi ini, PBJ untuk jadi PBJ itu fungsional
honorariumnya itu 40% jika sudah menjadi JFBPJ. Nah, sedangkan di dalam Perpres itu ASN dapat saja jika sirnaksi tidak tercapai, ASN dapat saja menjadi BP atau Pokja. Nah, ini kualifikasinya bagaimana? Kualifikasi untuk ASN tersebut dan honorarium untuk ASN tersebut. Karena ini mendorong untuk tidak tercapainya untuk sirenaksi. Toh mereka mendapat honorarium full, tidak sebagai JFBJ, jadi sebagai pejabat pengadaan. Nah, itu satu, yang kedua ya. Nah, terus kualifikasinya bagaimana untuk yang ASN lainnya ini yang jika sirenasi ini tidak tercapai? Karena untuk menjadi JFBJ itu kualifikasi S1. Sekarang ini sesuai dengan Permen RB nomor 1 itu, apapun ininya, pangkatnya, maka akan jadi JF pertama. Nah, sementara untuk yang SN lainnya ini, kualifikasi untuk mendapatkan level 1 itu cuma SMA. Dan dia dapat jadi pejabat pengadaan. Dan dia dapat honorarium full selain di JF PBBJ. Karena PBBJ hanya 40% yang didapat sesuai dengan Permendagri harga satuan regional yang terbaru. Nah, ini bagaimana solusinya? Saya rasa ini yang menjadi apa ya, tarik menarik mau masuk apa enggaknya ke dalam JFBJ ini. Yang dua ini ya, dua itu. Saya rasa itu saja Bu Melva, Bu Rita, dan lainnya masuk dari saya. Dan pertanyaan satu tadi untuk yang satu serumpun tadi bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk penyampaian pertanyaannya. Kalau kita fokus untuk usul untuk tanggapan gitu ya Pak untuk revisi peraturan tersebut, apakah ada yang lebih detail Pak untuk apa namanya tanggapannya gitu ya atas perubahan itu peraturan ini? Karena kita lebih fokusnya ke konsultasi publik gitu ya Pak terkait perubahan peraturan ini, apakah ada gitu ya Pak maksudnya yang lebih detail terkait perubahan peraturan ini? Maksudnya peraturan yang ini ya, Bu, nomor 8 ini. Iya terkait reaksi Pak atas Sirenasi, ya itu. Ya, untuk pencapaian sirenasi ini, aturannya ya sesuai dengan aturan Permen PAN RB nomor 1 itu kan ya. Tapi untuk pencapaiannya ya tentu tidak, menurut saya tidak akan maksimal karena baik. karena apa ya, untuk honorarium pun JFBPJ itu 40%, sementara di Perpres jika sirenasi tidak tercapai maka ada ASN lainnya yang membantu, satu untuk Pokja dan untuk PP. Nah, kriteria ASN ini kualifikasinya apa? Kualifikasi ASN untuk menjabat sebagai PP ini atau Pokja ini. Karena untuk menjadi JPBJ itu kualifikasinya pangkat apapun dia akan menjadi JPBJ level pertama kan. Nah, yang kedua, terus kualifikasinya S1. Sementara ASN lainnya ini dia mendapatkan sertifikat level 1 sudah bisa menjadi PP atau Pokja. Nah, dia mendapatkan honorarium full karena tidak ada keterikatan dengan peraturan
JPBJ mendapatkan 40% honorarium. Saya kira itu, Bu. Uh, Ya, baik, izin. Jadi ini ada terkait itu ya Pak. Mungkin ada penambahan di aturan ini terkait honorarium gitu ya Pak. Jadi secara tidak langsung gitu ya Pak, untuk pemenuhan rencana aksinya gitu akan lebih mudah gitu ya Pak jika ada aturan terkait honor gitu ya Pak. Izin. ya, saya rasa juga begitu. Untuk yang ASN ASN lainnya juga diatur juga. Oh, terkait ketentuan apa namanya Jadi, ASN gitu ya apabila rencana aksi tidak terpenuhi gitu mm, ya Pak. Ya, baik. Pada dasarnya sudah diatur gitu ya Pak di Perpres gitu ya Pak di pasal 74 eh, apabila belum memenuhi pengelola PBJ gitu ya Pak. Ada ketentuannya di pasal 74. iya, itu Mm-mm. itu ASN-nya kualifikasinya belum di eh, belum ada kualifikasi portofolionya untuk apa pendidikannya. Karena yang disyaratkan cuman sertifikat level satu itu minimal SMA kan. Sementara untuk jadi JFBJ itu di S1. Dan itu pun pangkat tinggi pun untuk di Kemenpan nomor satu, apapun pangkatnya kalau misalnya dia pelaksana untuk untuk jadi JFBJ pasti di JF pertama kan. Nah itu jadi nggak imbang gitu deh. Untuk ASN ini kualifikasinya apa terus honornya ya, di luar kategori JFBJ gitu. Dan juga yang serumpun Baik. ini yang saya masih bingung ya, Bu. Karena ada peraturannya memang untuk perpindahan itu kan harus dari JEP lainnya ke JFBJ itu harus serumpun kan. Saya rasa itu, Bu. Kita, Bu Meta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Novian untuk usulannya gitu ya Pak ya. Terkait di mana tadi ada honor dan juga kualifikasi ASN gitu ya Pak untuk apabila renaksi tidak tercapai itu. Ya, baik, terima kasih Pak Noven. Kita lanjut ke berikutnya. Bapak Andri dari Provinsi Maluku, Provinsi Maluku. Izin Bapak Andri kita fokus ya Bapak untuk ke usulan atau tanggapan gitu ya Pak atau masukan gitu ya Pak terkait apa rancangan perubahan per LKPP nomor 8 ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Melva. Mohon maaf sebelumnya terlambat bergabung tadi Bu. Mungkin saya selain memberikan masukan, ada juga pertanyaan Bu. Kebetulan kami kemarin ada mengusulkan beberapa pejabat fungsional untuk naik pangkat. Dari ada yang dari 3B ke 3C dan ada dari 3D ke 4A. Nah itu kan keterangan dari BKD katanya kita apa perlu melampirkan sertifikat uji kompetensi. Nah, mengenai sertifikat uji kompetensinya memang katanya disesuaikan dengan instansi pembina. Uji kompetensinya itu apakah uji kompetensi untuk kenaikan jenjang juga, ataukah memang ada khusus untuk kenaikan pangkat tanpa kenaikan jenjang? Nah, yang kami tanyakan dari LKPP selaku instansi pembina mengaturnya seperti apa, Bu? Apakah sertifikat uji kompetensi yang dimaksudkan uji kompetensi untuk khusus untuk kenaikan pangkat saja ataukah memang untuk kenaikan jenjang juga. Kemudian yang kedua mungkin hampir sama dengan yang tadi disampaikan Pak Johar dari Tapanuli Selatan. Kebetulan kami juga sudah mendapat formasi 3 untuk JF Madya, Bu. Memang cuma sampai saat ini kami belum bisa memenuhi formasi itu karena memang kendalanya seperti yang tadi Pak Johar sampaikan, kita tidak ada paket-paket yang dipersyaratkan dari internasional dan yang lain tadi itu. Nah, mungkin eh, masukan dari kami mungkin ada
kebijakan afirmasi atau dispensasi untuk persyaratan penjenjangan madiyanya, Bu. Karena memang sampai saat ini kami kesulitan untuk pemenuhan portofolio dengan persyaratan yang ada itu. Eh, itu yang kedua. Yang ketiga, yang kami ingin tanyakan juga, Bu, kebetulan kami kemarin mengusulkan 2 orang untuk mengikuti penjenjangan muda. Tapi sampai sekarang belum ada informasi kelanjutannya, Bu. Mungkin kami mohon infonya juga sekalian di forum ini. Terima kasih, Bu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Andri. Tadi ada, maaf Pak, izin tadi yang terakhir, apa Pak? Sedikit terputus. Poin yang terakhir Eh, terkait jenjangan eh, tadi ya Pak? izin, ya Bu, kami kemarin mengusulkan 2 orang JF pertama untuk mengikuti penjenjangan muda, Bu. Oh Kami ya, juga kemarin, cuma sampai sekarang belum belum ada informasi kelanjutannya seperti apa. Mungkin ada semula kita bisa disampaikan perkembangan itu, Bu. Terima kasih. ya baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaan dan tadi ada usulannya gitu ya Pak terkait afirmasi longgaran gitu ya Pak terkait pemenuhan khususnya untuk JVBJ di Madya gitu ya Pak untuk pemenuhan portofolionya gitu ya Pak. Silakan Ibu Dita. Ya, baik, izin Bapak Andri. Mungkin untuk yang terkait dengan kenaikan pangkat, kami ini ya Pak aturannya yaitu mengacu di Permenpan 1 tahun 2023 yaitu terkait kenaikan jenjang ya Pak. Jadi memang ujiannya ya ujian untuk kenaikan jenjang itu yaitu sertifikatnya. Lalu untuk kenaikan kemampuan tadi mungkin bisa mengikuti pelatihan penjenjangan terlebih dahulu. Bapak nanti bisa koordinasi dengan Puslat SDM PBJ LKPP gitu ya Pak atau bisa mengecek juga di web Puslat atau di ppsdm.lkpp.go.id mungkin seperti itu. Mungkin izin Bapak apakah ada masukan Bapak terkait dengan perubahan per LKPP 8 tahun 2022 terkait dengan penyusunan rencana aksi pengelola PBJ dan PPK bersertifikat kompetensi. Izin Bu, tadi mungkin yang saya sampaikan mungkin sama dengan Pak John Hart tadi yang dari Tapsel, mungkin ada afirmasi karena memang kami sudah kemarin sudah komunikasi dengan Binwil kami. Kami juga sudah berkomunikasi dengan instansi Pemda yang lain, Bu, terkait pemenuhan portofolio. Cuma memang terkendalanya mungkin karena dokumennya rahasia, jadi memang agak sulit, Bu, diberikan kepada kami. Nah, makanya tadi mungkin masukannya sama, mungkin ada afirmasi lah atau dispensasi terkait persyaratan untuk penjenjangan kemadiannya. Kalau enggak, memang sepertinya sulit untuk memenuhi formasi madianya, Bu. Karena memang paket-paket yang ada selama ini juga tidak memenuhi persyaratan itu yang ada itu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Andri, terima kasih atas masukannya gitu ya Pak terkait pemenuhan khususnya pemenuhan JVBJ jenjang madya gitu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk masukannya. Izin kita lanjut ke eh, Ibu Neni Susanti dari KPBJ Rejang Lebong. Silakan Ibu Neni untuk menyampaikan masukan gitu ya terkait revisi peraturan terkait rencana aksi. Silakan Ibu Neni. Terima kasih Mbak Melpa, Mbak Dita dari mungkin sedikit saya sebelumnya saya mau bertanya dulu. Jadi kemarin kan kami di UKPBJ Rejang Lebong ini penyusunan aksi dan untuk penyetaraan itu kan dilakukan BPPSDM. Eh, Ketika kami ingin melakukan perubahan aksi di 2024, eh, kami tanyakan akunnya kembali ke mana ke PPSDM itu lupa mereka. Jadi kami untuk melakukan perubahan itu agak susah kayak gitu nah Mbak. Apakah ada eh, atau kami harus menghubungi kemana kayak gitu nah kan. Jadi eh, apakah langsung ke LKPP atau nanti gimana seperti itu kan. Nah, terus lagi ada pertanyaan saya pertanyaan saya.
pada di kantor ada penyetaraan JF PBJ muda pada saat itu pangkatnya masih 3D pada awal-awal penyetaraan. Ternyata ada kebetulan orang ini status pendidikannya S2. Jadi dia ada kesempatan pada saat setelah penyetaraan itu naik pangkat menjadi 4A. Otomatis penyetaraannya kemarin PBJ JF-nya muda. Nah, sekarang dia sudah di 4A. Apakah ketika dia mau pindah ke Madya kembali harus uji kompetensi kembali atau bagaimana? Terus masukan saya ke peraturan yang tentang renaksi itu, mungkin kalau kami di daerah ini agak sulit Mbak yang mencapai target 80% untuk PPK itu Pak. Apalagi di saat seperti saat-saat ini sedikit memanas di daerah kami PPK. Jadi ada ketakutan teman-teman OPD untuk menjadi PPK seperti itu. Mungkin itu aja dulu Mbak pertanyaan saya dan masukan saya untuk mengurangi yang 80% tadi. Makasih Mbak Melpa. Ya, baik. Terima kasih Ibu Neni tadi ada fokusnya terkait pencapaian target gitu ya Pak. Ibu ke di angka 80% gitu ya kalau untuk di daerah. Silakan menanggapi Ibu Dita. Oke, baik, terima kasih. Izin Ibu Neni, terima kasih untuk masukannya ya Bu ya. Jadi tadi disampaikan untuk apabila targetnya 80%, ini untuk PPK Ibu maksudnya ya? Iya Mbak, Ya, PPK. sebenarnya kalau untuk ya, jadi kalau di draft perubahan kami justru untuk PPK itu kami targetnya bisa kalau bisa 100% Ibu. Ditargetkan hingga 100% pemenuhannya. Seperti itu. Dan untuk JFBBJ itu ditargetkan 80% untuk bisa terpenuhinya seperti itu. Tapi akan kami catat ya Bu untuk masukannya. Selanjutnya kalau untuk admin nanti mungkin bisa menghubungi Binwil Ibu apakah sudah terinfo untuk Binwil Rajang Lebong wilayah Bengkulu ya. Ya, wilayah Bengkulu. Oke, apakah sudah pernah berkontak dengan pembina wilayah? Ya, Itu kemarin yang ngurusin itu Mbak, belum. BPSDM. Kalau kami sendiri belum. Oke, baik. Oke, jadi nanti mungkin Ibu nanti bisa menghubungi pembina wilayah di kami ya Bu ya, untuk nanti dengan Bapak Setiawan, nanti akan dibantu untuk terkait admin redaksinya, Ya. seperti itu Ibu. Kontaknya di Linktree. Oke, untuk kontaknya nanti ada di Linktree ya Bu ya. Ya, ya, Ada ya. Linktree-nya yang sudah kami share di kolom chat. Ya. Siap-siap. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Neni untuk masukannya gitu ya Ibu terkait pemenuhan target 80% ya gitu. Kita masuk ke kita masuk ke kolom chat. Di dalam kolom chat ada dari Bapak Hari dari Biro PBJ NTB gitu. Di sini terkait pasal 4 gitu ya. Target personel lainnya yang bersertifikat kompetensi sekurang-kurangnya 80%. Apakah tidak terlalu tinggi gitu ya? Karena contoh di Pemda Kabupaten Kota se-NTB sangat sulit untuk memenuhi 60%. Kecuali diambil dari pengangkatan melalui CPNS sesuai rekomendasi kebutuhan yang didapatkan dari perhitungan kebutuhan JDW. Jadi sama tadi seperti Ibu Neni ada anggapan gitu ya Mbak Dita terkait pasal 4 itu ya iya. Oke, mohon izin Mbak Nelsa.
Mohon izin Pak Hari dari Biro PBJ NTB mungkin sedikit meluruskan ya Pak untuk target personil lainnya. Jadi kalau untuk personil lainnya itu khusus untuk KL yang dikecualikan ya Pak. Jadi untuk KL yang tidak wajib memiliki JFPBBJ seperti itu. Seperti yang personilnya menggunakan TNI ataupun Polri seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan nanti kalau untuk KL Pemda, terutama Pemda ya, itu kan wajib memiliki JFPBJ nanti eh, renaksinya adalah renaksi JFPBJ atau pengelola PBJ. Jadi untuk personil lainnya tidak perlu mengisi gitu. Tapi untuk apa masukannya? Apakah untuk JFPBJ juga ini keberatan ya Pak ya kalau misalkan 80%? Mungkin begitu Bapak tanggapan dari kami. Saya kembalikan. Mungkin kalau Bapak Hari masih ada di Zoom ini, silakan Bapak Hari bisa menyampaikan kira-kira berapa angka yang usulan Bapak gitu ya Pak, jika 80% dirasa terlalu tinggi gitu Pak. Oh iya, eh, mungkin jika ada Pak Hari, silakan Pak Hari menyampaikan langsung. Ya, baik, jika tidak ada izin karena waktu sudah menunjukkan jam 12, kita buka satu resen lagi gitu ya. Di sini ada Bapak Undi dari APR BPN. Silakan Bapak untuk masukan terkait peraturan LKPP nomor 8. Ya, ya, terima kasih Mbak Neva sama Mbak Dita. Saya mau untuk masukannya, ada beberapa masukan terkait dengan peraturan KPP 8 2022. Untuk pejabat pengadaan itu kan dulu disampaikan melalui surat edaran ya dari Kepala KPP terkait dengan Kecamatan itu bersedia BPJS. Apakah nanti bisa dimasukkan kembali atau nanti itu menjadi di drop? Sampai sekarang belum ada informasi kejelasan ya bahwa PP itu juga harus JF kan gitu, ya kan? Iya. Nah, itu yang pertama. Apakah nanti bisa dimasukkan lagi kalau ketentuannya untuk berlakunya di Permen KPP 8 2022. Kemudian terkait dengan PPK itu kan memiliki tipologi yang ABC ya terkait sertifikatnya. Nah, apakah nantinya di depannya pengganti pelan ini harus memiliki juga sertifikat dari Kementerian yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan? Itu kan sekarang ini kan masih tumpang tindih loh, ya kan? Dari LKPP hanya menyarankan 4 JK, tapi kalau di kementerian itu 8. Nah, itu mungkin bisa diperjelas lagi, atau kemarin informasi yang saya dapat itu bahwa LKPP masih bersinergi dengan Kementerian Keuangan terkait sertifikat tersebut. Nah, apa hasilnya dari sinergi itu? Itu. Terus mungkin yang itu hanya usulan yang untuk rem 8 ya dengan 2022. Nah, saya ingin mengusulkan juga terkait dengan yang apa Kak Jonher ya tadi ya juga. Saya sebenarnya setuju juga Pak terkait dengan apa yang disampaikan Pak Jonher. Eh, mungkin nantinya untuk tes materi itu tidak perlu interview ya. Tambahan kalau misalnya sih nggak perlu interview kan ada tes kompetensinya sama interview biasanya kan seperti nah
kita dites kompetensi aja, nggak perlu interview ya kan. Mungkin cukup di tes kompetensi. Nah, untuk diklat mungkin LKPP di eh, yang saya tahu sih sudah ada diklat-diklat kayak untuk kenaikan kematian sudah. Tapi kalau menurut saya kalau untuk interviewnya mungkin bisa di drop, tapi dikuatkan di tes kompetensi tertulisnya saja. Terus kemudian untuk tadi juga disampaikan untuk golongan 3D yang selama ini sudah 2 tahun atau 3 tahun untuk jenjang madya tapi belum berhasil, memang terkendala. Maksud saya bisa naik ke 4A tanpa madya seperti tapi mungkin terkendala di peraturan Menpan ya. Itu. Mungkin itu aja Mbak Neva sama Bu Yuta. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Undi terkait eh, tanggapannya gitu ya Pak, serta usulnya. Izin Bu Dita menanggapi. Baik, terima kasih Pak Undi atas masukan dan pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan PP ya Pak ya, kalau PP memang tidak ada penyusunan redaksi untuk PP Pak, karena untuk PP sendiri kan dioptimalkan itu dari CFPBJ ya. Jadi kita fokus untuk rencana pembunuhan ini ke CFPBJ dan PPK seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan PPKPNT sendiri, ini kami masih berkoordinasi lebih lanjut Bapak dengan Kementerian Keuangan gitu ya. Dan nanti kemungkinan pengaturannya itu akan masuknya di perubahan Perlem 7 Bapak. Gitu. Jadi nanti akan lebih jelasnya di perubahan Perlem 7 seperti itu. Lalu untuk terkait uji kompetenjangan, terima kasih atas masukannya. Bapak nanti kami coba sampaikan ke pimpinan seperti itu. Dan untuk yang terakhir, betul Bapak terkait dengan 3D yang sudah lama di pangkat 3D ya, belum naik ke 4A itu emang kami juga mengacunya di Permenpan 1 tahun 2023 ya Pak. Jadi ya kita juga tidak bisa mengatur itu gitu untuk langsung ke 4A tanpa ujian kenaikan jenjang gitu seperti itu. Mungkin begitu Bapak. Ya, Ibu Dita untuk tanggapannya. Terima kasih Pak Undi. Izin Bapak Ibu, dikarenakan sudah lewat pukul 15, maka akan berakhirnya kegiatan Orkestra JPBJ ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu yang memberikan masukan atau tanggapan. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua.